Ini meliputi tips dan juga pembuktian dari tutorial yang sudah saya buat. Semoga teman-teman nggak sangsi lagi untuk menghasilkan buah singkong yang begitu lebat seperti ini. Ini saya wayahnya panen guys. Selama ini saya bikin tutorial pasti banyak yang komplain. Mana buktinya? Nah, ini saya akan membuktikan hasil panen dari semua tutorial-tutorial yang sudah saya bagikan. Kenapa saya baru mempublikasikan hasilnya? Ya karena memang belum wayahnya panen. Ini juga sebenarnya masih sangat kecil sekali ya. Belum saatnya panen, tetapi saya ingin membuktikan kepada para sahabat yang sudah menyaksikan tutorial-tutorial saya selama ini, dan ini sudah saatnya saya memberikan bukti hasil dari yang sudah saya share selama ini. Nah, bukan hanya tadi, ini juga banyak sekali tanaman singkong yang memiliki umbi yang sangat lebat dan juga super jumbo sekali ya. Ini bahkan sama lengan saya ini lebih besar singkong ini. Nah, tipsnya adalah yang pertama, kalian jangan menggunakan bibit yang terlalu panjang. Itu hanya membuang-buang bibit dan bahkan itu tidak bisa menghasilkan buah yang lebat. Apalagi jika kalian menggunakan bibit yang super panjang dan kalian menancapkan bibit itu terlalu dalam, itu bahkan malah justru cuman ada 2 hingga 3 biji saja buahnya atau umbinya. Nih, cukup kalian menggunakan sekitar 7 ruas ataupun 6 sampai 7 ruas ya. Nih, kalian bisa buktikan. Nih, hanya beda tipis ya. Ini hasilnya super sekali ya, jumbo. Ini banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ini masih ada lagi 10, 11, 12. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi kalau teman-teman serius dengan tujuan kalian untuk membuat tanaman singkong kalian berbuah lebat dan banyak dan bisa super jumbo seperti ini, kalian pasti bisa mendapatkan asalkan kalian bisa sabar dan mengikuti step-step dari tutorial yang sudah saya buat. Nah, untuk step yang pertama dalam pemilihan bibit, kalian jangan menggunakan bibit yang memiliki ruas atau mata tunas ini berjauhan atau jarang, karena tumbuhnya akar maupun mata tunas itu berasal dari sini, dari ruas-ruas ini. Kalau kalian menggunakan bibit yang berjauhan mata tunasnya, otomatis akarnya juga jarang, kemudian mata tunasnya apalagi gitu ya. Apalagi untuk buah ataupun umbi yang didapat ini kan munculnya juga dari sini nih. Kalian bisa lihat ini dari ruas-ruas mata tunas tersebut. Kemudian untuk tips yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan, kalian jangan menggunakan bibit terlalu panjang gitu ya. Kalian cukup menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 hingga 7 ruas atau mata tunas yang ada pada bibit singkong tersebut itu sudah sangat cukup. Nah, jadi nanti untuk 3 ruas mata tunas ini yang akan dipendam, dan 3 sampai 4 ini yang akan muncul di permukaan yang akan menjadi batangnya. Untuk tips selanjutnya, kalian juga harus menjaga kegemburan tanah di area sekitar tanaman singkong. Ini sangat berpengaruh sekali karena tanaman singkong yang hidup pada area sekitar tanah yang gembur akan jauh lebih mendapatkan hasil yang maksimal jika dibandingkan dengan tanaman singkong yang hidup pada tanah yang padat. Itu jauh sangat berbeda sekali hasilnya. Kemudian selain itu, untuk tips yang paling utama dari saya, ketika kalian sudah memangkas bibit seperti ini, sebaiknya kalian juga harus persiapkan nutrisi sejak dini. Jadi sejak masih dalam pembibitan, ini juga harus memiliki nutrisi yang sangat cukup. Dengan cara apa? Kalian cukup melakukan perendaman bibit ini ke dalam air cucian beras ataupun pupuk cair lainnya. Karena pohon ataupun batang singkong ini kan memiliki gabus seperti ini ya.
Jadi gabus ini yang akan menyerap nutrisi dari air leri ataupun air cucian beras. Kalau nutrisinya sudah cukup, otomatis nanti pohon singkong yang akan tumbuh akan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Kemudian untuk tips selanjutnya, nah ketika kalian sudah melakukan penanaman bibit singkong, otomatis nanti dia akan muncul mata tunas yang ada di permukaan ini 2, 3, 4 sampai 4 ya. Kalian bisa melakukan pemangkasan. Nah, ini dalam jumlah sebanyak ini, umbi sebanyak ini bisa ditopang dengan 3 batang. Nah, batang ini juga sebenarnya sangat mempengaruhi hasil umbi singkong yang ada di dalam akar. Semakin banyak batang juga tentunya akan semakin banyak umbi yang dihasilkan. Itu sudah sangat terbukti, tetapi itu juga tergantung dengan tingkat kegemburan tanah dan juga tingkat nutrisi yang diserap oleh pohon singkong tersebut. Nah, ketika kalian sudah terlanjur menanam singkong dengan jumlah ataupun dengan panjang yang over, dan otomatis nanti dia akan muncul mata tunas yang berlebihan, sebaiknya kalian pangkas mata tunas tersebut, sisakan 2-3 batang saja. Fungsinya ya untuk memfokuskan pembuahan pada bagian akar. Nah, ini terbukti sudah ya dari tutorial yang sudah saya sampaikan. Ini saya tidak abal-abal ya, karena saya menerapkan pada tanaman singkong saya sendiri. Nah, ini kebun singkong bahkan memiliki ketinggian yang sungguh luar biasa sekali ya. Ini sekitar 3-4 meter dan pohon singkong ini sudah berusia 11 bulan. Sudah berusia 11 bulan. Kalau yang ini baru sekitar 7 bulanan. Sebenarnya belum wayahnya panen, tetapi ini sudah memiliki buah yang sangat full. Ini masih perlu pembesaran pada bagian singkong ini. Tapi karena saya ingin membuktikan untuk para sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan tutorial-tutorial saya yang sudah menerapkan, biar kalian tidak sanksi dengan hasilnya, kalian bisa lihat ya video ini secara keseluruhan. Nah, untuk media tanamnya juga kalian bisa lakukan dengan cara membuat galengan ataupun gundukan-gundukan. Nah, jadi sebenarnya ini bagian sini ini sudah kita buat gundukan ya. Cuman karena ya memang usianya sudah lama sekali, jadi sering dibuat lalu lalang, otomatis ini terjadi pemerataan pada area sekitar tanaman. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kalian selalu menjaga kegemburan tanah di sekitar tanaman. Jadi kalaupun ini nantinya sudah memadat, kan bisa sedikit cangkul-cangkul di area sekitar batang, itu juga sudah sangat cukup sekali. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video pembuktian kita kali ini ya, karena kali ini bukan hanya tutorial, ini meliputi tips dan juga pembuktian dari tutorial yang sudah saya buat. Semoga teman-teman nggak sanksi lagi dengan tutorial yang saya buat. Dan semoga bermanfaat buat para sahabat pecinta tanaman dan juga petani singkong ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.